oleh keluarganya. Kenapa? Rasulullah sendiri tidak mau menyolati sahabat yang punya hutang. Ketika ada sahabat punya hutang, Rasulullah langsung bilang, ya udah solati sahabatmu itu, aku tidak mau nyolatinya. Kenapa? Karena punya hutang. Lalu tampil Qatadah muncul di situ. Sahabat Rasul bernama Qatadah. Aku ya Rasulullah yang menyelesaikan hutangnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan mayat itu. Artinya apa? Amalnya Qatadah berpengaruh kepada mayat itu. Yang punya hutang si mayat, yang bayar Qatadah. Kok lunas hutangnya mayat itu? Ini artinya amal orang lain berpengaruh pada orang yang sudah meninggal. Nah, di sini ketika kita sholat tadi sampaikan seperti yang dicatat oleh malaikat itu adalah persaksian terakhir yang menyolatkan mayat itu tadi. Jadi tauhid itu sudah ada pada zaman Nabi dan itu yang diajarkan oleh Nabi, tetapi belum dibukukan. Kemudian yang kedua, tasawuf itu sudah dilakukan Nabi dan diajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diajarkan kepada Umar bin Khattab, diajarkan kepada Utsman bin Affan, diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga tasawuf itu tidak jauh daripada yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah. Kembali kita mengkaji tentang ilmu tauhid, di mana ilmu tauhid adalah merupakan ilmu penting yang harus kita ketahui, karena kalau kita tidak mengetahui tentang ketauhidannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iman kita akan masih dalam keraguan. Oleh karena itu kita perlu mempelajari ilmu tauhid, dan ini mesti diketahui oleh setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang dibebani dengan hukum syariat. Ketika seseorang sudah dibebani dengan hukum syariat, maka orang tersebut wajib mengetahui siapa itu Allah, wajib mengetahui makrifah kepada Allah, seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Bismillahirrahmanirrahim. Wajazim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Itu yang dirumuskan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Artinya wajazim, dan tetapkanlah, bi anna awalan mimma yajib, bahwasanya yang pertama sekali yang harus diketahui, yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf adalah ma'rifatun. Ma'rifatun itu artinya mengetahui atau ma'rifah kepada Allah, mengetahui kepada Allah. Wa fihi khulfun muntasib, tetapi di dalam ma'rifah itu ada perbedaan yang tegak di situ. Artinya yang pertama itu ma'rifah atau yang lain. Yang pertama dilakukan oleh seorang mukallaf. Oleh karena itu beliau Syekh Ibrahim Al-Laqani menyampaikan seperti itu, dan Imam Baijuri
menjelaskannya qauluhu wa fihi khulfun muntasib. Syekh Ibrahim Al-Laqani ketika menyampaikan di dalam ma'rifah itu ada perbedaan, maksudnya adalah wa fi awwali ma yajibu. Yang dimaksud perbedaan itu adalah perbedaan yang pertama sekali dilakukan oleh orang mukallaf. Itu ada perbedaan apa yang sesungguhnya yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf. Ikhtilafun, di situ ada perbedaan pendapat. Qaimun bainal a'immati sunniyin, perbedaan pendapat yang tegak yang ada pada antara imam-imam ahli sunnah wa ghairihim, dan imam-imam selain ahli sunnah. Jadi imam-imam ahli sunnah dan yang lainnya di situ tidak satu pendapat, ada beberapa pendapat, ada ikhtilaf di situ tentang apa yang pertama yang dilakukan oleh seorang yang mukallaf. Wa dafa'an nadhimu bidzalika tawahumal ittifaqi 'alal hukmis sabiqi. Imam Nazim, Kiai Nazim, maksudnya adalah Syekh Ibrahim Al-Laqani. Di sini beliau menolak tentang hal itu, artinya tentang ittifaq, apa yang pertama sekali dilakukan. Kiai Nazim, Syekh Ibrahim Al-Laqani itu menyatakan bahwasanya memang terdapat perbedaan atas penetapan hukum apa yang dilakukan oleh orang mukallaf yang pertama sekali. Fi qaulihi, dengan ucapan beliau di dalam syairnya, wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fi khulfun muntasib, dan tetapkanlah bahwa yang pertama sekali yang dilakukan oleh seorang mukallaf adalah ma'rifah kepada Allah. Tetapi di dalam ma'rifah kepada Allah itu ada perbedaan pendapat. Yang pertama ma'rifah kepada Allah atau sebelum ma'rifah kepada Allah. Wa ja'alal khilafa fil awwaliyati, atau bisa dibaca waju'ilal khilafu fil awwaliyati, dan perbedaan ini dibuat di yang pertama kalinya, di awal-awalnya. Maksudnya adalah perbedaan ini adalah berada di awal-awal ma'rifah, bukan ma'rifahnya tetapi di awal-awal ma'rifah. La fil wujubi, bukan wajibnya ma'rifah. Kalau wajibnya ma'rifah, ulama semua sepakat setiap mukallaf wajib ma'rifatullah, wajib ma'rifah kepada Allah. Sebab kenapa? Wa dafa'an nadhimu bidzalika tawahumal ittifaqi 'alal hukmis sabiqi. Imam Nazim, Kiai Nazim, maksudnya adalah Syekh Ibrahim Al-Laqani. Di sini beliau menolak tentang hal itu, artinya tentang ittifaq, apa yang pertama sekali dilakukan. Kiai Nazim, Syekh Ibrahim Al-Laqani itu menyatakan bahwasanya memang terdapat perbedaan atas penetapan hukum apa yang dilakukan oleh orang mukallaf yang pertama sekali. Fi qaulihi, dengan ucapan beliau di dalam syairnya, wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fi khulfun muntasib, dan tetapkanlah bahwa yang pertama sekali yang dilakukan oleh seorang mukallaf adalah ma'rifah kepada Allah. Tetapi di dalam ma'rifah kepada Allah itu ada perbedaan pendapat. Yang pertama ma'rifah kepada Allah atau sebelum ma'rifah kepada Allah. Wa ja'alal khilafa fil awwaliyati, atau bisa dibaca waju'ilal khilafu fil awwaliyati, dan perbedaan ini dibuat di yang pertama kalinya, di awal-awalnya. Maksudnya adalah perbedaan ini adalah berada di awal-awal ma'rifah, bukan ma'rifahnya tetapi di awal-awal ma'rifah. La fil wujubi, bukan wajibnya ma'rifah.
Kalau wajibnya ma'rifah, ulama semua sepakat setiap mukallaf wajib ma'rifatullah, wajib ma'rifah kepada Allah. Sebab kenapa? Kalau tidak ma'rifah kepada Allah, bagaimana caranya mau menyembah Allah? Orang kepada Allah nggak tahu, bagaimana mungkin mau nyembah? Maka yang pertama sekali itu menjadi perbedaan, itu adalah ketika proses menuju ma'rifah. Tapi tentang ma'rifahnya kepada Allah, semua ulama sependapat bahwasanya itu adalah merupakan wajib bagi seorang yang mukallaf. Li'annahu lam yaqa' khilafun bainal muslimina fi wujubil ma'rifati. Karena tidak ada terjadi perbedaan pendapat antara kaum muslimin tentang wajibnya ma'rifah. Tidak ada perbedaan pendapat, semuanya sepakat bahwasanya ma'rifah kepada Allah itu adalah wajib. Wa wujubin nadri al-mausili ilaiha, dan wajib juga nadhar kepada sesuatu sehingga bisa menghantarkan kepada ma'rifah. Nadharnya itu juga wajib sehingga nadhar itu bisa menyampaikan kepada ma'rifah. Apa itu nadhar? Nadhar itu adalah melihat dengan mata tapi disertai dengan hati. Artinya difikirkan begitu. Nadhar itu ya barangkali lebih gampangnya adalah artinya berfikir. Berfikir sehingga hasil dari buah fikiran itu bisa mengantarkan kepada ma'rifah. Kadza qala syarih, seperti itu yang disampaikan oleh Imam Baijuri yang mensyarah kitabnya Syekh Ibrahim Al-Laqani. Lakin qad sabaqa qaulun bi hurmatin nadhari, tetapi sebelumnya itu ada pendapat bahwasanya nazar itu adalah haram. Berfikir tentang Allah itu adalah haram. Nazar yang isinya berfikir tentang Allah itu haram. Ada perkataan seperti itu. Wa qaulun bi annahu syartu kamalin. Ada juga pendapat nazar itu justru akan menjadi syarat sempurnanya iman. Ini dua pendapat yang bertentangan ini. Yang pertama, ada pendapat nazar itu hukumnya haram. Haram nazar. Berfikir tentang Allah itu enggak boleh. Yang kedua, nazar itu merupakan syarat sempurnanya iman. Seseorang beriman sempurna itu karena nazar, pikirannya penuh, pikirannya bisa paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annahu nadhirun lamma jara alaihi fi ma taqaddama min tahsisil khilafi bi ghairi ma'rifatillahi ta'ala wa ghairin nadhari al-mausili ilaiha. Ini seakan-akan nadhir, orang yang berfikir tentang Allah itu tadi, orang yang berfikir yang sehingga sampai kepada ma'rifatullah itu, yang tadi yang sebelumnya ada perbedaan itu, maka yang tidak boleh itu sesungguhnya di sini adalah merupakan tahsisul khilaf. Jadi ada tahsisul khilaf, ada pengkhususan perbedaan pendapat bi ghairi ma'rifatillahi ta'ala, dengan yang bukan ma'rifah kepada Allah Ta'ala, wa ghairi nadhari al-mausili ilaiha, dan juga bukan nadhar yang bisa menghantarkan seseorang kepada ma'rifah. Jadi di luar itu. Oleh karena itu, waqad taqaddama ma fihi, ini sebetulnya sudah dibahas sebelumnya, wa yahtamilu annahu lam ya'tadu bil khilafi. Perbedaan yang seperti ini sebetulnya tidak perlu diperhitungkan binaan alama angsyadahu Suyuti fil itqan, berdasarkan apa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan. Beliau menyampaikan laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaron, tidak seluruh perbedaan pendapat itu datang dengan muktabar, datang dengan masyhur, artinya disertai dengan dalil. Illa khilafun lahu hadzun minan nadhari, kecuali perbedaan pendapat yang memiliki bagian daripada dalil.
Kalau perbedaan pendapat itu ada dalilnya, boleh diperhatikan. Tapi kalau perbedaan itu tidak ada dalilnya, maka tidak perlu diperhatikan, diabaikan saja. Makanya yang perlu dipertimbangkan adalah perbedaan pendapat yang membawa dalil. Dan sekarang ini banyak sekali kan muncul-muncul perbedaan pendapat yang seperti itu. Ketika terjadi perbedaan pendapat, itulah ikhtilaful ulama'i rahmah. Pendapat ulama itu adalah rahmat. Jadi artinya kita boleh mengikuti yang kita yakini menurut kita itu adalah benar, yang dekat kepada pemahaman kita. Maka ketika pemahaman itu adalah pemahaman yang sudah disepakati, ketika itu adalah aslun atau dasar, maka di sini tidak boleh ada perbedaan pendapat. Tetapi kalau far'un itu boleh ada perbedaan pendapat. Satu contoh, ketika seseorang sholat, ketika dia sholat, pada saat dia sholat itu, sholat subuh 2 rakaat, maka semua tidak boleh ada perbedaan pendapat. Sholat subuh semuanya 2 rakaat. Kemudian ketika sholat subuh, ada yang mengatakan kunut subuh itu dilakukan, ada yang mengatakan kunut subuh itu tidak dilakukan. Yang mengatakan kunut subuh dilakukan, ya silahkan dilakukan karena ada dalilnya. Dan yang tidak suka dengan kunut subuh, ya nggak usah dilakukan karena mereka berkeyakinan bahwasanya kunut subuh itu tidak merupakan sunnah dari rangkaian sholat subuh. Ya nggak apa-apa, tapi masing-masing itu punya dalil. Yang tidak boleh itu adalah ketika ada orang yang mengatakan orang yang tidak kunut subuh, sholat subuhnya nggak sah, itu ya nggak benar nyampaikan seperti itu. Orang yang kunut subuh itu adalah bid'ah, yang seperti juga nggak boleh yang seperti itu. Karena apa? Karena semuanya ada dasarnya, dan semuanya ini dilakukan juga oleh Rasulullah SAW. Rasulullah juga pernah kunut subuh, Rasulullah juga tidak pernah kunut subuh. Artinya apa? Kedua-duanya boleh dilakukan. Itulah Rasulullah melakukan berkali-kali dengan cara yang berbeda. Itu sesungguhnya adalah untuk memudahkan kita yang mengikutinya. Contoh lagi, umpamanya ketika Rasulullah sholat taraweh, Rasulullah itu sholat taraweh tidak 1 bulan penuh. Maksudnya di masjid, Rasulullah itu sholat tarawehnya tidak 1 bulan penuh di masjid. Artinya Rasulullah ada beberapa kali tidak sholat taraweh di masjid. Dan Rasulullah juga sholat taraweh di masjid. Itu artinya apa? Itu artinya untuk memudahkan kita. Jangan sampai sholat taraweh itu adalah menjadi wajib. Artinya ketika kita tidak bisa sholat taraweh di masjid, kita bisa sholat taraweh di rumah kita masing-masing, seperti yang Rasulullah sampaikan. Ya sebetulnya dilakukan Rasulullah itu belum namanya sholat taraweh. Yang dilakukan Rasulullah itu namanya qiyamul lail. Makanya tidak ada hadis satupun yang menyebutkan jelas-jelas itu adalah taraweh. Ada bunyinya taraweh, enggak ketemu yang seperti itu. Karena yang dilakukan Rasulullah adalah qiyamul lail. Taraweh itu adalah nama dari sholat qiyamul lail itu sendiri. Kenapa dikatakan taraweh? Karena setiap 4 rakaat itu istirahat, setiap 4 rakaat. Kalau di Makkah setiap 4 rakaat waktu itu terus tawaf. Setiap 4 rakaat tawaf, setiap 2 salam tuh tawaf. Maka itu dikatakan taraweh. Sementara kalau sholat yang tidak taraweh kan terus berurutan, tidak ada jedah kan. Nah, di sini dikasih jedah 4 rakaat sekali taraweh. Lalu kadang-kadang kita di sini karena tidak ada Ka'bah untuk tawaf, itu jedahnya membaca sholawat. Oleh karena itu di Masjid Nabawi, karena ingin menyamai yang terjadi di Masjidil Haram, itu di Masjid Nabawi sholatnya bukan 20 rakaat. Di Masjid Nabawi itu sholatnya 36 rakaat. Kenapa? Ketika tawaf itu diganti dengan sholat di Masjid Nabawi. Nah, ini adalah ikhtilaf yang seperti ini, perbedaan. Dan perbedaan seperti ini tidak usah menyalahkan antara satu dengan yang lain, karena kedua-duanya benar.
Ada orang makan pakai tangan, ya nggak apa-apa. Makan pakai sendok, nggak apa-apa. Kedua-duanya benar. Jangan ada yang makan pakai tangan menyalahkan yang makan pakai sendok. Ada yang makan pakai sendok menyalahkan makan pakai tangan. Artinya apa? Makan pakai tangan juga betul, makan pakai sendok juga betul. Maksudnya makan pakai tangan itu adalah yang digunakan untuk menghantarkan nasi dari piring ke mulut itu adalah tangan. Kalau makan pakai sendok maksudnya adalah makan yang digunakan untuk menghantarkan nasi dari piring ke mulut itu adalah sendok. Yang ini adalah ikhtilaf yang tidak perlu diperbesarkan. Karena apa? Karena ini bukan aslun, tapi ini adalah far'un. Wa jumlatul aqwali fi awalil wajibati isna asyara qaulan. Jumlah pendapat yang menjelaskan tentang yang pertama sekali dilakukan oleh orang mukallaf, yang pertama sekali yang wajib dilakukan oleh orang mukallaf itu ada 12 pendapat. Pendapat yang menyampaikan bahwa yang pertama sekali yang wajib dilakukan oleh orang mukallaf itu ada 12 pendapat. Awaluha, yang pertama, maqalahul Asy'ariyu, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Asy'ari, imamu hadzal fanni, yaitu imam pada ilmu tauhid ini, annahu al-ma'rifatu, yang pertama sekali yang wajib dilakukan oleh orang mukallaf adalah ma'rifah. Kenapa yang pertama sekali wajib dilakukan adalah ma'rifah? Karena bagaimana mungkin bisa mau menyembah Allah, mengesahkan Allah, kalau kepada Allah saja nggak tahu. Oleh karena itu, yang pertama sekali dilakukan oleh seorang mukallaf adalah ma'rifah. Wathaniuha, dan yang kedua, maqalahu al-ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayaini, yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayaini. Apa yang disampaikan? Annahu an-nadharu al-mausilu lil ma'rifati. Yang pertama dilakukan oleh orang mukallaf itu adalah nadhar. Nadhar yang bisa menghantarkan kepada ma'rifah. Jadi ketika seseorang pengen ma'rifah, itu yang wajib dilakukan pertama sekali adalah nadhar. Nadhar itu artinya berfikir. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu bukan melihat dengan mata kepala gitu saja, tapi maksudnya afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan, maksudnya itu memperhatikan ilal ibili, kepada onta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan, bagaimana prosesnya gitu. Kita disuruh berpikir, suruh meneliti, kira-kira begitu. Kita disuruh meneliti. Sering kita mengadakan penelitian, kita disuruh meneliti, disuruh memperhatikan dalam-dalam, maksudnya gitu. Nazar, berpikir secara mendalam, sehingga mencapai tujuan mengetahui sesuatu yang kita pikirkan itu tadi. Maka Ustadz Abu Ishaq Al-Isfirayaini, beliau menyampaikan yang pertama sekali dilakukan oleh orang mukallaf, yang wajib dilakukan adalah an-nadhar al-mausilu lil ma'rifati, yaitu berfikir yang bisa menghantarkan hasil fikirannya itu kepada ma'rifah. Wa yu'ziya lil Asy'ari aidan, yang seperti ini pendapatnya mirip dengan pendapat Imam Asy'ari juga. Jadi Abu Ishaq Al-Isfirayaini pendapatnya ini mirip atau hampir sama dengan pendapatnya Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari itu pendapatnya yang pertama dilakukan adalah ma'rifah. Kalau Abu Ishaq adalah nadhar yang bisa mencapai kepada ma'rifah, tapi ujungnya adalah ma'rifah juga. Wa tsalitsuha, dan yang ketiga, ma qalahu al-Qadhi al-Baqilani,
yang disampaikan oleh Qadhi Al-Baqilani. Apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Al-Baqilani? Yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf adalah awwalun nadhri, nazar yang pertama kali. Bukan nazarnya itu, tapi nazar yang pertama kali. Artinya sebelum nazar, itu yang pertama sekali sebelum nazar, itu yang wajib dilakukan. Jadi ada bedanya ini ya. Yang pertama tadi oleh Imam Al-Asy'ari, Imam Hadzalfan, Imam ilmu tauhid ini, yang pertama sekali dilakukan adalah ma'rifah. Kalau menurut Ustadz Abu Ishaq Al-Isfiraya ini, itu adalah nazar, berfikir yang bisa mengantarkan kepada ma'rifah. Tetapi kalau menurut Qadhi Al-Baqilani, awalun nadri, awal nazar artinya sebelum nazar, sebelum berfikir itu sudah ada kewajiban bagi orang mukallaf. Apa itu? Ai al-muqaddimatul ula minhu, yaitu muqaddimah yang pertama dari nazar itu. Nah, ini agak bingung. Ini kajiannya ini ilmu mantik ini. Jadi dalam ilmu mantik itu ada muqaddimatul ula, ada muqaddimatus sani. Kalau di dalam terjemahnya ada premis minor, premis mayor. Ada premis mayor, premis minor. Ini kajian ilmu mantik yang seperti ini. Jadi kitab ini memang kajiannya dari berbagai segi. Dari nahwu masuk, dari balaghah masuk, dari usul fikih masuk, dari mantik masuk. Jadi ketika kita membaca kitab ini, dengan sendirinya kita mengetahui beberapa banyak ilmu itu tadi secara pelan, secara tidak sadar itu, karena dimasukkan oleh Imam Baijuri seperti itu. Apa yang dimaksud dengan al-muqaddimatul ula minhu itu? Nahwa qaulika, seperti ucapan Anda, al-alamu hadisun. Al-alamu hadisun. Alam itu baru. Jadi ada kalimat alam itu baru. Itu namanya muqaddimatul ula. Alam itu baru. Kalau sudah terjadi kalimat alam itu baru, maka ada premis yang berikutnya, atau muqaddimah as-sani, muqaddimatus saniyah, muqaddimah yang kedua. Wa kullu hadisin labudda lahu muhdisun, dan setiap yang baru harus ada yang menjadikan baru. Setiap alam itu baru, maka setiap yang baru itu harus ada yang menjadikan. Setiap meja itu tadinya belum ada. Ketika ada meja, mesti harus ada yang membuat meja, yaitu tukang. Itu yang disebut dengan al-muqaddimatul ula dan al-muqaddimatus sani. Jadi Al-Qadhi Al-Baqilani menyampaikan yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh orang mukallaf adalah nazar. Yang pertama sekali sebelum nazar, awwalun nadhri, nazar yang pertama. Ai al-muqaddimatul ula minhu, yaitu muqaddimah yang pertama, seperti al-alimu hadisun, itu muqaddimatul ula. Wa kullu hadisin labudda lahu min muhdisin, dan setiap yang baru itu harus ada yang membaharukan. Majmu'ul mutaqaddimataini, gabungan dua muqaddimah ini, huwa an-nadharu, itulah yang disebut dengan nadhar. Jadi nadhar itu tidak hanya satu, tetapi nadhar itu berangkat dari muqaddimatul ula, kemudian ada muqaddimatus sani, gabungan antara muqaddimatul ula dan muqaddimatus saniyah. Itulah yang disebut dengan nadhar, berfikir. Bagaimana mungkin mau berfikir sesuatu ada yang menjadikan kalau belum ada yang dijadikan? Ketika sudah ada yang dijadikan, baru berfikir otak ini, pikiran ini berfikir, kalau ini dijadikan berarti ada yang menjadikan. Ini yang disebut dengan awalun nadhari.
awalun nadhari, yaitu muqaddimatul ula, muqaddimah yang pertama, al-alamu hadisun, alam itu adalah baru, wa kullu hadisin labudda lahu muhdisun, dan setiap yang baru harus ada yang membaharukan, harus ada yang menciptakan. Gabungan di antara dua muqaddimah ini, inilah an-nadhar. Wal muqaddimatul ula ya awalun nadhari, dan muqaddimah yang pertama itu disebut dengan awalun nadhari. Jadi menurut Imam Al-Baqillani, yang wajib bagi mukallaf yang pertama sekali dilakukan adalah awalun nadhari. Jadi sebelum terjadinya nadhar itu sudah ada kewajiban bagi seorang mukallaf untuk melakukannya. Kenapa? Kalau tidak terpancing dengan al-alamu hadisun, maka tidak akan muncul wa kullu hadisin labudda lahu muhdisun. Tidak akan terpancing siapa penciptanya kalau nggak ada yang diciptakan. Maka diawali dengan sesuatu yang diciptakan, maka harus ada yang menciptakan. Wa rabi'uha, dan yang keempat, ma qalahu Imam Haramain, yang disampaikan oleh Imam Haramain. Apa yang disampaikan oleh Imam Haramain? Bahwasanya yang pertama sekali yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf adalah al-qasdu ilan nadhari, niat menuju nadhar. Jadi niat nadhar, niat kepada nadhar itu yang pertama sekali harus dilakukan oleh seorang mukallaf. Tafrigul qalbi anis syawagili, maksudnya adalah mengosongkan hati dari seluruh yang menyibukkan hati. Artinya hati ini dibawa menuju untuk nadhar, untuk berpikir tentang Allah, untuk berpikir untuk mengetahui Allah. Wa ujiya lil qadhi aidan, ini sama juga dengan pendapatnya dari Al-Qadhi Al-Baqillani, sama. Jadi Al-Qadhi Al-Baqillani pendapatnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Haramain. Al-Qadhi Al-Baqillani yang pertama itu adalah awalun nadhari, artinya adalah proses sebelum nadhar, proses sebelum pikir itu sudah wajib. Dan kata Imam Haramain, pendapatnya Imam Haramain, itu niat kepada nadhar itu yang pertama wajib, artinya sama, artinya sebelum nadhar. Wa khamisuha, dan yang kelima, maqalahu ba'duhum, ini tidak disebutkan siapa orangnya. Yang kelima itu adalah pendapat sebagian ulama ilmu kalam. Ulama ilmu kalam, annahu, para ulama ilmu kalam ini pendapat mereka tentang yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh orang mukallaf adalah at-taqlidu, taklid. Taklid itu artinya ngikut. Jadi yang pertama sekali dilakukan oleh orang mukallaf itu adalah ngikut. Orang sholat ikut sholat, orang puasa ikut puasa, orang ngaji ikut ngaji. Nanti lama-lama jadi ngerti sendiri, tidak taklid. Maksudnya di sini kan ada derajat itu, pertama taklid, kemudian setelah mengetahui dasarnya baru ittiba, setelah ittiba baru nanti ijtihad. Kan itu tingkatannya. Tingkatan ini biasanya ada pada manusia, dan kita rata-rata ini masih taklid, rata-rata masih taklid. Setelah kita mengetahui dasar-dasar yang kita ikuti, baru nanti adalah ittiba. Ketika ittiba yang seperti ini, dia paham betul seluk-beluk yang kita lakukan, paham betul. Tapi belum ijtihad, karena ijtihad ini adalah hal baru yang ia ciptakan. Hal baru yang ia ciptakan di sini maksudnya adalah yang belum diciptakan oleh orang lain. Ya awal mulanya ittiba, setelah ittiba paham. Pertama taklid, umpamanya taklid mengikuti Imam Abu Hanifah, umpamanya taklid mengikuti Imam Abu Hanifah. Setelah taklid mengikuti Imam Abu Hanifah, kemudian terus belajar tentang apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Setelah dipahami semua, akhirnya semua yang dilakukan
yang tadinya taklid dengan Imam Abu Hanifah jadi paham. Begitu paham barulah ittiba. Akhirnya setelah ittiba bisa menciptakan madhab sendiri seperti Imam Malik. Imam Malik itu berasalnya juga mengikuti Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i awal mulanya ngikuti Imam Malik. Kenapa? Karena awal mulanya kan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Otomatis yang namanya belajar, murid ngikut guru. Setelah murid ini jadi guru, memahami seluruh ilmu yang disampaikan oleh guru sebelumnya, akhirnya karena memang mampu, maka dia akhirnya berijtihad. Oleh karena itu ijtihad itu tidak sembarangan, karena ijtihad itu kan perlu ilmu yang sangat cukup. Artinya hadis dia hafal, bukan 1-2 hadis hafalnya, tapi 900.000 hadis hafalnya. Dan hafal itu bukan isinya, bukan matanya. Karena di dalam hadis itu ada sanad. Sanad inilah sandaran matan. Kalau sanadnya nggak benar, matanya ini jadi kacau. Karena sanad ini yang membawa hadis. Oleh karena itu hadis itu ketika sampai kepada kita, sampainya hadis kepada kita itu ada 2. Hadis itu cuma ada 2 ketika sampainya kepada kita. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad, cuman itu. Hadis itu ada 2 ketika sampai kepada kita. Cara sampainya kepada kita itu loh maksudnya. Itu ada 2. Pertama mutawatir, yang kedua ahad. Lah mutawatir itu apa? Mutawatir itu diriwayatkan oleh orang banyak. Lalu ulama hadis berbeda pendapat. Banyak itu seberapa? Kalau banyak untuk ukuran bahasa Inggris itu 2. Kalau sudah 2 itu sudah banyak. Maka ketika seorang menyebutkan book tapi maksudnya 2, to book, maka setelah book itu harus tambah s. Itu bukti jamak. Tapi dalam bahasa Arab 3 jamak itu. Kitabun 1, kitabani 2, salah satu kutubin, baru jamak 3. 3 itu baru jamak. Lalu yang dimaksud banyak di sini berapa? Maka pendapat yang muktabar, pendapat yang terkenal, yang dimaksud banyak di sini adalah sekurang-kurangnya 10 orang. Sekurang-kurangnya. Kalau hadis itu diriwayatkan 10 orang, ini 10 orang sebetulnya 10 orang itu fi kulli tabaqat. 10 orang itu di setiap tingkatan periwayatan, tingkatan sanad. Kan sanad itu bertingkat-tingkat. Misalnya gini. Ini hadis umpama, ini umpama saja nih. Ada hadis sallu kama raaitumuni usalli. Yang melihat ini orang banyak ini. Karena Rasulullah menyampaikan di hadapan jamaah. Yang mendengar banyak. Ketika yang mendengar banyak itu sekurang-kurangnya 10 orang. Begitu 10 orang ini telah disampaikan oleh Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli, 10 orang lagi ini nyampaikan lagi kepada murid-muridnya. Dan muridnya juga banyak di situ yang mendengarkannya. Ini namanya tingkatan pertama, yang muridnya tadi adalah tingkatan kedua, sanad kedua. Sanad ketiganya juga begitu. Maka hadis mutawatir itu adalah hadis yang ketika setiap tingkatan sanadnya itu harus minimal jumlahnya 10 orang. Tapi yang kemudian sampai bermacam-macam itu adalah hadis ahad. Nanti yang ada sahih, ada hasan, ada dhaif, itu adalah nanti hadis ahad. Nah, itu panjang kalau diceritakan. Ketika taklid itu tidak cukup, maka dia harus berusaha tahu, maka akan menjadi ittiba. Dan ketika sudah ittiba, nanti bisa jadi dia menjadi mujtahid. Tetapi kalau sekarang ini sudah susah mau menjadi mujtahid, karena syarat mujtahid itu harus hafal hadis. Satu contoh aja, kalau tidak hafal hadis, membuat kitab antara kitab satu dengan kitab yang satunya lagi, karena tidak ada hafal hadis, maka nanti menghukumi hadis itu bisa berbeda. Satu contoh, ketika Syekh Al-Albani itu menyusun kitab, di dalam kitab yang satu dikatakan hadisnya sahih, di kitab yang berikutnya lagi
dikatakan hadisnya dhaif di situ. Lalu muridnya bertanya, kok ini hadisnya sama, perawinya sama, kok kedudukannya tidak sama, satu sahih, satu dhaif. Ini akhirnya terjadi kesalahan. Kenapa? Karena tidak hafal hadis. Kalau dia hafal, tidak mungkin dia akan berubah-ubah karena dia hafal. Kalau tidak hafal, itulah bisa berubah-ubah. Ketika nulis ini, udah, ini sahih. Ketika nulis ini, dhaif. Karena tidak hafal dengan hadis itu. Maka Syekh Al-Albani itu bukan dikatakan muhaddis. Kenapa? Karena dia tidak hafal hadis seperti imam-imam hadis yang lain, seperti Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu mereka memang ahli hadis, mereka hafal, bukan sekedar menyalin dari kitab, tapi memang sudah ngumpul di otaknya. Wasadisuhum annahu an-nutqu bisyahadataini. Yang dimaksud orang yang pertama sekali mendapat beban bagi mukallaf, apa bebannya itu? Yang wajib ia lakukan bagi mukallaf itu adalah yang pertama an-nutqu bisyahadataini. Artinya mengucapkan dua kalimat syahadat, itu yang pertama sekali. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Ketika seseorang sudah mukallaf, maka dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kita ini rata-rata mengucapkan dua kalimat syahadat itu dalam sehari semalam, itu rata-rata paling kurang itu 9 kali. Kita ini kapan? Pada tahiyat awal sama tahiyat akhir. Coba kita perhatikan, subuh kita baca syahadat sekali pada saat tahiyat tadi. Zuhur kan ada 2 tahiyat, berarti sudah 3 kali. Asar ada 2 tahiyat, berarti sudah 5 kali. Maghrib ada 2 tahiyat, 7 kali. Isya ada 2 tahiyat, 9 kali. Rata-rata kita ini sekurang-kurangnya sehari semalam mengucapkan 2 kalimat syahadat itu 9 kali rata-rata. Ya walaupun ada yang lebih. Kapan lebih? Kalau kita sholat qobliyah ba'diyah, kita sholat duha, kita sholat tahajud, tahiyatul masjid, maka sehari semalam bisa lebih dari 9 kali. Karena memang ada tambahan sholat sunnah. Jadi setiap mukallaf yang wajib ia lakukan adalah menurut sebagian orang, sebagian ulama, tidak disebutkan ulamanya, itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Barangkali sampai 6 aja dulu, waktunya sudah lewat ini. Ya, mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Minta tolong nanti dicatat. Baik Bapak Ibu, ada memang yang disampaikan Ustaz tadi, mungkin ada hal-hal yang belum paham atau masih meragukan atau yang ditanyakan, ya kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya Ustaz, mungkin saya dulu Ustaz. Ya boleh. Ya, bukaan. Pertama tadi kan Ustaz menyampaikan mukallaf, orang yang dikorbankan untuk melaksanakan syariat agama. Yang pertanyaannya, mukallaf itu kira-kira umurnya berapa? Oh gitu ya. Masih dulu dari saya Ustaz. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Itu saja dulu dijawab. Itu dulu dijawab, nanti lupa. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mukallaf, maka sering saya sampaikan kepada anak didik saya, dan sudah saya buat dalam sebuah buku untuk dipelajari khusus anak murid saya di rumah, yang jumlahnya kurang lebih ada 40 yang setiap hari belajar ngaji di rumah. Itu sudah saya buat. Jadi hukum taklifi ada 5 ya. 1 wajib, 2 haram, 3 sunnah, 4 makruh, 5 mubah. Kemudian saya jelaskan, wajib adalah, sunnah adalah, haram adalah, makruh adalah, mubah adalah. Jadi saya jelaskan di situ dalam buku itu, sehingga mereka hafal. Saya wajibkan hafal, bukan nyatat. Kalau nyatat biasanya itu yang besar
lebih menang daripada yang kecil kalau nyatat. Kalau menghafal itu belum tentu kalau menghafal. Jadi taklifi itu artinya pembebanan. Jadi mukallaf itu dari kata-kata kallafa yukallifu, artinya membebani. Isim fa'ilnya adalah mukallif, isim fa'ilnya mukallif. Kemudian isim maf'ulnya mukallaf. Jadi orang mukallaf itu adalah merupakan isim maf'ul. Isim maf'ul itu artinya dibebani. Kalau isim fa'il itu artinya membebani. Jadi kalau ada kata-kata fa'il itu berarti dia pelakunya. Tapi kalau maf'ul berarti dia sasarannya. Mukallaf dibebani, mukallif membebani, taklifi pembebanan. Itu namanya isim masdar. Ini kalau dikaji dari segi sorofnya. Jadi mukallaf itu adalah orang yang dibebani hukum syariat. Hukum syariat itu apa? Ya gampangnya itu hukum fikih. Hukum syariat itu seperti sholat itu udah dibebankan, puasa itu dibebankan. Lalu kapan seorang mukallaf itu mendapatkan beban seperti seorang dikatakan mukallaf mendapat beban syariat seperti itu? Maka syaratnya adalah akilun balighun. Jadi akil baligh. Ketika seseorang akil dan baligh, maka orang itu sudah mendapat beban hukum syariat. Akil baligh. Akil itu apa? Dia berakal, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mumayyiz, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, itu akil. Baligh itu artinya udah sampai umurnya. Nah, ketika kata-kata sudah sampai umurnya ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai umurnya kalau laki-laki itu kalau sudah mimpi basah. Jadi umurnya adalah di bawah 9 tahun, di atas 9 tahun, bukan di bawah 9 tahun. Kemudian kalau yang perempuan itu sudah datang bulan. Ketika perempuan sudah datang bulan itu sudah balik. Tapi ulama fikih sepakat itu adalah di bawah, bukan di bawah, di atas 9 tahun. Kalau masih 7 tahun itu namanya damul fasid. Kalau masih 7 tahun keluar darah dari kemaluannya itu namanya darah rusak, bukan darah haid. Jadi haid itu adalah sekurang-kurangnya umur 9 tahun. Itu kalau di dalam Al-Umnya Imam Syafi'i dan juga di dalam Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi. Jadi tandanya adalah seperti itu. Tapi apakah kalau di atas 9 tahun kemudian belum datang bulan terus dia tidak dikatakan balik? Belum tentu. Kenapa? Karena kemarin ada orang yang sudah menikah umur 21 tahun tapi nggak pernah datang bulan. Ya untungnya cerita dengan saya, jadi saya jadi ada bahan untuk ceramah. 21 tahun belum datang bulan, lalu tanya dengan saya, Ustadz, aku ini sudah nikah umur 21 tahun, kira-kira aku nikah ini dapat anak enggak ya, katanya. Begitu dia bilang, berarti dia belum datang bulan, karena menyampaikan dirinya belum datang bulan, sementara dia mengharapkan anak. Bisa enggak aku ini punya anaknya? Saya bilang, ya kalau kamu berhubungan dengan suami, ya bisa-bisa punya gitu, kalau Allah mengendaki gitu. Tapi kalau kamu jauh dari suamimu, nggak pernah deketan, ya bagaimana mungkin bisa punya anak? Apakah wanita yang umur 21 tahun yang belum datang bulan ini dikatakan belum balik? Tidak. Makanya ulama fikih sepakat yang dikatakan balik itu kalau sudah berumur 15 tahun, baik ada tanda maupun tidak ada tanda. Jadi itu balik ini ya, bukan akil. Kalau akil itu nggak ada batasnya. Akil kadang-kadang ada umur 7 tahun sudah akil. Buktinya akil apa? Ketika dia beli sesuatu, duitnya 10.000, harga sesuatu itu adalah 3.000, dia tahu susuknya 7.000, itu sudah akil itu. Tapi kadang-kadang belum balik. Kenapa belum balik?
usianya belum cukup, walaupun dia sudah bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, tapi belum sempurna itu pembedaan antara benar dan yang salah itu tadi. Maka antara akil dan balik itu kadang-kadang menjadi polemik, menjadi masalah kadang-kadang. Tapi secara umum yang normal, akil itu adalah ketika dia sudah berakal, kemudian balik itu adalah ketika dia sudah mengeluarkan tanda-tanda baliknya. Kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, kalau yang perempuan itu adalah sudah keluar haid. Maka ini disebut dengan akil dan balik. Tapi kadang-kadang ada yang sudah balik tapi belum akil. Ada satu contoh di Tanjung Sari dulu, saya pernah melihat seorang yang usianya itu waktu itu sudah 27 tahun tapi belum balik. Kenapa belum balik? Ketika digodai anak unja, "Hei cowok," marah dia. Mestinya senang kan gitu. Cowok digodain cewek kan senang gitu. Ini malah marah. Bukti lagi, ketika saya membangun rumah, saya panggil dia untuk memindahkan pasir dari tempat turunnya mobil menuju dekat rumah. Saya kasih duit 10.000, dia tidak mau. Maunya berapa? 2.000. Berarti orang yang seperti ini belum akil nih. Saya kasih duit 2.000, itu ngangkat pasir, ngangkat batu, kalau belum selesai belum berhenti dia. Dan termasuk saya bersyukur ya, ketemu dengan dia nih, membantu selesainya rumah itu. Kalau nggak salah namanya Abidin, panggilannya Biding, karena orang Bugis ya. Jadi panggilannya Biding. Ini belum mukalaf orang yang seperti ini, walaupun usianya sudah 27 tahun. Dikasih duit 10.000 tidak mau, tapi dikasih duit 2.000 mau. Dikerjakan sampai selesai. Tapi ada syarat lain. Syaratnya dikasih makan lauknya ayam. Itu syaratnya. Kalau sudah selesai itu dikasih makan lauk ayam, ya sudah, pokoknya udah capek istirahat, kerja lagi. Begitu dia. Yang seperti ini belum mukallaf. Jadi mukallaf itu adalah normalnya dia sudah bisa berpikir dengan benar, kemudian baliknya akilnya kan sudah bisa berpikir dengan benar, baliknya itu sudah ada tanda-tanda. Atau kalau tidak ada tanda-tanda sudah berusia 15 tahun ke atas. Jadi itu orang mukallaf. Dan termasuk orang yang sholat itu kan syaratnya harus mukallaf. Tapi tidak cukup mukallaf. Tidak hanya cukup mukallaf, cukup akil, cukup balik, tapi ada syarat satu lagi, tohir. Syaratnya adalah suci. Kalau tidak suci tidak wajib sholat. Ini khusus untuk ibu-ibu. Yang laki-laki nggak ada istilah tidak suci. Kalau ibu-ibu itu ada istilah tidak suci. Kapan? Sebulan sekali. Mungkin ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 15 hari. Ini kalau ibu-ibu. Ada yang 40 hari. Kapan? Saat nifas, saat habis melahirkan. Maka orang yang seperti itu tidak wajib sholat. Walaupun sholat itu wajib, tapi bagi yang tidak suci maka sholat menjadi tidak wajib. Akan wajib setelah ia menjadi suci. Jadi mukallaf adalah orang yang dibebani dengan hukum syariat. Dan kalau laki-laki sekurang-kurangnya sudah mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun. Perempuan juga begitu, sekurang-kurangnya sudah haid dan itu di atas umur 9 tahun. Dan kalau tidak dia sudah berumur 15 tahun. Begitu. Ustaz dan pengajar pada pagi hari ini, pengajar pada hari ini cukup berat ya. Terkawin dan tahu. Yang ingin saya tanyakan, apakah waktu zaman Nabi itu semua sahabat Nabi sudah mati? Kemudian apakah pada waktu zaman Nabi juga sudah ada tasawuf? Karena kalau saya perhatikan ini tentang makrifat dan kriteria shodiqin yang diantaranya adalah ada tawadu, qanaah, juga ada fakir, dan sebagainya. Iya. Pada penunjuk situ, Ustaz. Iya. Iya. Jawabannya, pada zaman Nabi
belum ada kata-kata atau kitab yang tersusun dalam bentuk kitab tasawuf, belum ada. Belum ada juga kitab yang tersusun dalam bentuk kitab tauhid, juga belum ada. Dan bahkan belum ada Al-Quran yang tersusun dalam bentuk mushaf, juga belum ada. Dan juga belum ada hadis yang tersusun dalam bentuk kitab hadis, belum ada. Tetapi itu semua sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, yang sering sekali diajarkan oleh Rasulullah adalah pertama sekali tauhid. Maka ketika yang pertama sekali tauhid yang sudah terkenal itu 13 tahun di Mekah, Rasulullah itu menyampaikan tauhid. Isi yang keluar, yang turun, ayat-ayat turun itu adalah ayat-ayat yang mengajak kepada mentauhidkan Allah. Jadi secara pelaksanaan sudah dilaksanakan, tapi nama belum ditulis dan belum dibukukan seperti yang sekarang. Karena Rasulullah sendiri yang mengajarkan tentang ketauhidan la ilaha illallah, itu adalah tauhid. Kemudian berikutnya adalah Muhammadur Rasulullah, karena gandengannya di situ. Allah tidak akan dikenal oleh siapapun kalau Nabi Muhammad tidak ada. Karena adanya Nabi Muhammad, maka Allah jadi dikenal oleh seluruh makhluk. Kenapa demikian? Karena yang menyampaikan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu adalah al-muballighu, yang menyampaikan risalah. Dan bahkan bukan hanya sekedar itu, Nabi Muhammad itu juga akan menjadi saksi terhadap nabi-nabi yang terdahulu. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Ini surah Al-Baqarah ayat 140 berapa? 143 kalau nggak salah. Surah Al-Baqarah ayat 143. Jadi litakunu syuhada'a, untuk menjadi saksi. Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah untuk menjadi saksi para nabi-nabi yang terdahulu, dan juga kita menjadi saksi umat terdahulu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan cerita tentang umat Nabi Nuh. Nah, umat Nabi Nuh kan banyak yang banyak yang yang durhaka. Ketika umat Nabi Nuh itu banyak yang durhaka, maka Allah bertanya kepada Nabi Nuh dalam hadis itu, hal balagta risalati, apakah kamu Nuh sudah menyampaikan risalah yang kuberikan kepadamu? Lalu Nabi Nuh menyampaikan, na'am, sudah ya Allah, sudah aku sampaikan. Lalu Allah bertanya kepada umat Nabi Nuh, hal balagakum risalati, apakah Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kalian risalahku? Allah tanya balik kepada umat Nabi Nuh. Apa dijawablah umat Nabi Nuh? Ma balagoni bisyai'in, tidak ada satupun yang disampaikan kepadaku. Ini jawaban umat Nabi Nuh. Padahal sudah disampaikan, katanya belum disampaikan. Lalu Allah bertanya lagi kepada Nabi Nuh, man syahiduka, siapa yang menyaksikan kamu kalau kamu telah menyampaikan risalahku? Lalu Nabi Nuh menjawab, Muhammadun wa ummatuhu, yang menyaksikan adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Kita ini disebutkan sebagai saksi bahwa Nabi Nuh itu telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Dan nyatanya kita kan tahu kalau Nabi Nuh itu telah menyampaikan risalah ke umatnya. Dari mana tahu? Dari Al-Quran. Itulah kita dijadikan oleh Allah sebagai syuhada'a. Oleh karena itu, pada saat itu juga ada Bani Salmah yang meninggal. Ada Bani Salmah meninggal, Rasulullah menyolati Bani Salmah itu. Pada saat Rasulullah menyolati Bani Salmah, itu Rasulullah melihat ada orang yang angkat tangan. Ya Rasulullah,
ni'mal mar'u hadza. Wahai Rasulullah, sebagus-bagus orang adalah ini pada saat selesai nyolakan mayat. Sebagus-bagus orang adalah ini. Kemudian Rasulullah bertanya, anta bima taqulu, kamu ini ngomong apa? Iya ya Rasulullah, orang ini adalah baik sepanjang yang aku tahu selama bergaul dengan saya. Yang aku lihat semuanya adalah baik, dikatakan seperti oleh orang itu tadi. Kemudian Rasulullah menyampaikan, kalau begitu dia adalah baik. Langsung gitu Rasulullah sampaikan, kalau begitu dia adalah baik. Suatu saat Rasulullah juga nyolatkan mayat Bani Harisah. Selesai nyolatkan mayat, itu ada yang angkat tangan lagi. Ya Rasulullah, bi'sal mar'u hadza, seburuk-buruk orang adalah ini ya Rasulullah. Anta bima taqulu, kamu ngomong apa? Iya ya Rasulullah, ini orangnya buruk. Yang aku tahu begini buruk, diceritakannya begitu. Lalu Rasulullah sampaikan, kalau begitu dia adalah orang buruk, disampaikan seperti itu. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat usungan-usungan mayat pada saat terjadi wabah di Madinah, di sebelahnya ada Abu Aswad, itu Umar bin Khattab menyampaikan persis apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang ini adalah baik. Orang ini adalah baik. Begitu dikatakan seperti itu oleh Umar bin Khattab. Lalu Abu Aswad bertanya, "Madza taqul ya Amirul Mukminin?" Apa yang kamu katakan wahai Amirul Mukminin? Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Aku lumaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku hanya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhirnya kita juga menggunakan itu. Kapan? Pada saat sholat mayat. Setelah selesai sholat mayat, ada satu yang menghadap ke jamaah. Bapak-bapak, kita saksikan mayat ini baik. Nah, mayat ini baik. Kenapa kok begitu? Karena yang dicatat oleh malaikat itu adalah ucapan terakhir dari orang yang menyaksikan itu. Oleh karena itu, kalau kita memang tidak tahu, ya tidak usahlah bilang ini tidak baik. Kecuali kalau dia masih punya hutang belum bayar, baru ngomong. Mayat ini belum bayar utangnya, boleh ngomong seperti itu. Nanti akan dibayar oleh keluarganya. Kenapa? Rasulullah sendiri tidak mau menyolati sahabat yang punya hutang. Ketika ada sahabat punya hutang, Rasulullah langsung bilang, ya udah solati sahabatmu itu, aku tidak mau nyolatinya. Kenapa? Karena punya hutang. Lalu tampil Qatadah muncul di situ. Sahabat Rasul bernama Qatadah. Aku ya Rasulullah yang menyelesaikan hutangnya. Akhirnya Rasulullah menyolatkan mayat itu. Artinya apa? Amalnya Qatadah berpengaruh kepada mayat itu. Yang punya hutang si mayat, yang bayar Qatadah. Kok lunas hutangnya mayat itu? Ini artinya amal orang lain berpengaruh kepada orang yang sudah meninggal. Nah, di sini ketika kita sholat tadi sampaikan seperti yang dicatat oleh malaikat itu adalah persaksian terakhir yang menyolatkan mayat itu tadi. Jadi tauhid itu sudah ada pada zaman Nabi dan itu yang diajarkan oleh Nabi, tetapi belum dibukukan. Kemudian yang kedua, tasawuf itu sudah dilakukan Nabi dan diajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diajarkan kepada Umar bin Khattab, diajarkan kepada Utsman bin Affan, diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga tasawuf itu tidak jauh daripada yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan karena mencapai derajat tasawufnya, itu saya tidak yakin Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki amalan lebih tinggi daripada Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, jadi di situ dikatakan mana di antara dua orang ini yang amalannya lebih bagus. Lalu malaikat Jibril itu mencelupkan tangannya ke laut. Terus diangkat netes. Kebaikan Umar itu hanya setetes ini dibanding air laut, dibanding kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu yakinnya kepada Rasulullah itu lebih duluan daripada Umar bin Khattab, dan 100, kalau mungkin lebih dari 100% yakinnya itu.
Makanya ketika Abu Jahal nyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kamu percaya kalau Muhammad itu telah naik ke langit? Siapa yang ngomong? Muhammad. Kalau dia ngomong, aku percaya. Tanpa bukti apa-apapun, Abu Bakar langsung percaya. Jadi ini membuktikan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq tasawufnya jauh lebih dalam dari kita-kita ini. Dan memang kalau kita ngikuti tasawuf, itu rujukannya adalah kepada Sayyidina Ali, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Rasulullah SAW, kemudian baru malaikat Jibril. Itu kalau kita mau ngikut kepada tasawuf. Jadi secara pelaksanaan sudah dilaksanakan, tapi ilmunya belum disusun, tapi sudah dilaksanakan. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau demikian, makrifat itu hakul yakin, bukan ainul yakin. Oh gitu. Makrifat itu dalam artian secara bahasa itu artinya tahu. Jadi ketika kita sudah tahu, mengetahui Allah, itu namanya sudah makrifat. Ketika kita menyembah itu, kita sholat itu artinya kita sebetulnya sudah makrifat. Satu contoh lagi, gampangnya begini. Ketika ada kejadian di jalan, ada orang ditumbur mobil tronton. Kayak kemarin terjadi di Jalan Baru, anak muda, anak sekolah ngebut di situ, jalannya lubang, loncat dari motor itu pas kena tronton. Tronton yang tidak tahu apa-apa akhirnya mau nggak mau menggilas dia karena dia loncat ke bawahnya itu. Nah, pada saat itu kita melihat dari jauh, mati orang itu. Lalu tanya, kenapa kamu mengatakan mati? Itu nggak ada gerak sama sekali. Itu makrifah itu namanya. Lalu sebelahnya, tidak mati itu. Ngapa? Tuh tangannya masih gerak-gerak itu. Masih goyang-goyang tuh tangannya. Jadi makrifah itu artinya ketika kita mengetahui, walaupun mengetahuinya itu barangkali tidak pasti, artinya tidak bisa dilihat kasat mata, tapi kita tahu, itu namanya makrifah. Paling gampang. Ketika saya di sini, kemudian ada barang-barang saya di rumah, ada kitab saya namanya Ar-Ruh, kitab Ibnu Qayyim. Saya tahu sekarang ini, oh kitab itu letaknya di atas meja. Kenapa? Karena saya melihat tandanya kitab itu adalah berada di atas meja baca saya di situ. Nah, jadi makrifah itu memang harus diketahui oleh setiap mukallaf. Kalau dia tidak makrifah kepada Allah, nggak mungkin dia bisa menyembah Allah. Kenapa? Orang mau nyembah kok nggak tahu siapa yang disembah. Makan juga begitu, nggak mungkin orang itu makan kalau tidak tahu ada makanan. Cuman yang di sini, yang satu gaib, yang satu nampak, gitu kan? Kalau makanan adalah nampak. Kadang-kadang makanan tidak nampak pun bisa dia makan. Contoh orang yang buta. Orang yang buta kan makan. Dia tidak lihat makanan, tapi ada insting atau ada dalam pikirannya, oh di depanku ada makanan, akhirnya diraba-raba ada makanan, baru dia masukkan ke dalam mulut. Dia yakin di dalam tangannya itu ada makanan sehingga disampaikan ke dalam mulut. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu adalah makrifah. Maka setiap mukallaf harus makrifah. Tanpa makrifah dia tidak akan menyembah Allah. Maka ulama sepakat bahwasanya makrifah itu adalah wajib bagi setiap mukallaf. Yang tadi permasalahannya adalah sebelum makrifah itu kan tidak ujuk-ujuk langsung makrifah. Tiba-tiba langsung makrifah kan nggak mungkin. Tiba-tiba langsung jadi makanan kan nggak mungkin. Ini ada yang meroses ini. Nah, itu kan nggak mungkin. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada itu kan nggak mungkin. Contoh ini tadi, tiba-tiba ada sini nggak mungkin. Tadi ada yang ngantar ke sini kan gitu. Jadi sebelum makrifah itu nggak mungkin langsung makrifah. Berarti ada proses dulu. Makanya tadi ada yang mengatakan pertama adalah nadhor. Nadhor itu yang dimaksud adalah nadhor yang muqaddimatul ula, yaitu al-alamu hadisun. Alam itu baru muncul pikiran. Oh berarti kalau alam itu baru, ada dong yang membarukan. Jadi begitu. Kalau hidayah itu kan, kalau hidayah itu masuk dalam golongan nazar. Yang mana? Yang mualaf itu kan dia masuk Islam dengan hidayah Allah. Oh iya. Ketika seseorang mualaf ya masuk Islam,
itu masuk Islam itu kan karena keyakinannya di dalam hati itu. Berarti dia sudah nazar dulu itu sudah berpikir, ya Allah, selama ini yang aku sembah 3 Tuhanku, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu ya, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, karena nggak pernah ke situ jadi nggak hafal ya. Nah, ternyata setelah itu dia berpikir, kalau Tuhanku itu mati, berarti ada yang mematikan. Mungkin berpikir seperti itu. Ketika dia sudah berpikir, nggak mungkin Tuhan itu mati. Masa Tuhan mati? Masa Tuhan dibentang kayak gini? Diam saja. Ini setelah dia nazar, setelah dia berpikir, maka pada saat itu baru dia memahami, oh iya, nggak benar yang seperti ini. Lalu terus mencari-cari. Mencari-cari inilah disebut dengan premis mayor, al-muqaddimatul ula, yang nyari-nyari yang pertama tadi itu. Nah, di sini pada saat orang itu mencari, itu juga sudah pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, pertama lihat bintang. Ini Tuhanku nih, bintang nih. Bukan berharap-harap itu bintang tinggi nih, yang paling besar itu Tuhan. Sudah itu subuh hilang Tuhan itu. Setelah itu baru muncul bulan. Barangkali Tuhanku lebih besar lagi dari bintang. Nah, setelah bulan muncul, setelah itu baru hilang. Tidak mungkin Tuhan hilang. Besoknya lihat lagi matahari. Ini lebih besar daripada bulan. Begitu melihat bulan, hilang lagi. Tidak mungkin Tuhanku yang seperti itu bisa hilang. Tidak mungkin Tuhanku bintang, tidak mungkin Tuhanku bulan, tidak mungkin Tuhanku matahari. Tuhanku pasti yang menciptakan bulan, bintang, dan matahari. Itulah perjalanan nazarnya siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Baik. Apa saja? Masih ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana Pak Ustaz tadi Dicatat ya. Yang nanti ada akhir Dato' Abadi adalah Mumayyiz itu yang Mumayyiz atau gimana Mumayyiz itu yang berubah. Itu aja. Waalaikumsalam. Sekali lagi, mumayyiz itu adalah isim fa'il namanya. Dalam ilmu sorofnya itu namanya isim fa'il. Artinya orang yang bisa membedakan. Jadi mumayyiz ini dari kata-kata mayyaza yumayyizu. Ini fi'il yang ziyadah dengan tad'if, fi'il yang ziyadah dengan tasjid. Jadi mayyaza yumayyizu, isim fa'ilnya gampang, ya-nya diganti dengan mim menjadi mumayyiz. Artinya orang yang bisa membedakan. Maka yang disebut dengan mumayyiz ini adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dia sudah bisa membedakan, oh ini baik, oh ini buruk, maka ketika dia dipengaruhi oleh siapapun, menurut keyakinannya ini adalah baik, maka pengaruh itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah ada dasar, ini adalah baik. Umpamanya begini, kamu nanti kalau belanja 2, ambillah 1 lagi jadi 3, kamu bayar 2. Pikirannya berjalan itu, mumayyiznya berjalan. Aku suruh beli 2 kok suruh diambil 3. Berarti yang 1 ini ngutil. Ini nggak baik. Nah, hatinya ngomong gitu, ini nggak baik yang seperti ini. Akhirnya dia tidak lakukan, walaupun sudah dibisiki nanti ambil 1 lagi setelah ngambil 2. Misalnya beli permen 2, permen 2 nanti kamu ambil 1 diam-diam. Yang seperti itu dia tidak mau melakukan karena dia merasa ini namanya mencuri, ini namanya ngutil. Oleh karena itu dia tidak lakukan, berarti dia itu sudah mumayyiz. Kemudian itu tadi diantaranya lagi, ketika dia melihat ada orang yang minum minuman keras, lalu dia berpikir dalam hati, orang ini tidak baik karena dia minum minuman keras, aku nggak boleh ikut-ikutan.
yang seperti ini dia sudah bisa mumayyiz. Maka syarat dari mumayyiz dia harus punya ilmunya dulu. Kalau nggak punya ilmunya nggak mungkin dia mumayyiz. Yang akil saja dia harus punya ilmu. Contohnya tadi, ketika belanja 10.000 dibelanjakan 3.000, dia tahu susuknya 3.000 karena dia sudah punya ilmunya. Apa itu matematika? Dia sudah punya. Maka mumayyiz dan akil itu di belakangnya sudah ada ilmu yang membentengi itu tadi. Yang jadi masalah itu adalah ketika dia tidak punya dan tidak tahu apa-apa, maka dia tidak akan bisa mumayyiz. Jadi mumayyiz itu yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.